بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah mas, danaunya bagus ya, Masya Allah. Ya, luas banget ya Tat ya. Alhamdulillah, Telaganya. Masya Allah. Ini danau apa ya mas? Kalau nggak salah namanya Telaga Sicebong kan, nggak salah Tat. Iya, kok lucu namanya gitu ya. Nggak tahu nih, pasti ada usul-usulnya. Iya. Nggak ngerti. Cuma kalau sini ada Bukit Sikunir di sekitar sini ya. Ya, kalau bukitnya namanya Bukit Sikunir. Masya Allah. Telaganya Telaga Sicebong. Berarti ngomong masalah telaga nih, Ya. Nabi Muhammad SAW juga punya telaga. Apa itu Tat? Ya, namanya Telaga Kausar. Telaga Kausar. Sering dengar kan surat Ya, Al-Kausar? ya, ya, sering. Tapi ketika Allah berfirman, Inna a'toinakal kausar, sungguh kami kata Allah telah memberikan kepadamu Muhammad Telaga Kausar. Fasholli lirabbika wanhar, maka salatlah untuk Allah Rabbmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang-orang yang membencimu adalah orang-orang yang terputus. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bertanya kepada sahabat, kamu tahu nggak apa itu Kausar? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menceritakan telaga beliau. Di antaranya adalah luasnya itu adalah seperti panjangnya. Jadi mungkin kalau kita ibaratkan ya square ya, Kotak ya. kotak ya, karena luas sama panjangnya sama. Ya, gitu. sama sisi. Kemudian beliau mengatakan jumlah gelasnya itu seperti bintang-bintang di langit. Banyak banget kan? Banyak banget berarti. Kemudian airnya itu lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Dan siapa yang bisa minum dari telaga itu tidak akan haus selamanya, Masya Allah. dan dia akan mendapatkan kemudahan setelah meminum telaga itu, yaitu di hari akhir nanti. Masya Allah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menunggu umatnya, dan beliau memahami umat itu dari diantaranya bekas wudhunya. Ya. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada sebagian umat itu yang diusir, sudah mendekat ke telaga tapi dijauhkan lagi. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mereka umatku. Kemudian dikatakan kepada beliau, atau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada beliau, engkau tidak mengetahui perbuatan baru apa yang mereka lakukan setelahmu. Oh gitu. Ya, jadi ada orang-orang yang melakukan perbuatan yang baru dalam urusan agama yang mana tidak diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadikan mereka itu terusir dari Telaga Kausar. Alhamdulillah. Nah, dan sebagian ulama itu membuat kaidah di antara syarat mutabaah itu ada 6. Apa itu? Ya, kita singkat bermudah namanya sejuta watt. Mas Bang, kalau lihat ada tempat gelap kemudian ada lampu 5 watt kan mending ya, Ya. terang. Nah, ini sejuta watt. Kira-kira terang banget nggak? Bahkan bisa silau kan? Masya Allah ya. Intinya terang gitu lah ya. Terang banget. Bisa menerangi gitu ya. Intinya kaidah ini dibuat biar mempermudah kita agar kita ini bisa ittiba dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak terjatuh pada perbuatan yang baru. Gitu ya. Yang pertama, kalau tadi kita bilang sejuta watt, se-nya itu sebabnya. Dihafalin ya. J jenisnya, Sebab, jenis, U-nya ukuran, ukuran, T-nya tata cara, tata cara, W-nya waktu, waktu, kemudian T-nya tempat. sejuta watt. Coba baca. Se-nya apa? Senya Sebab. sebab, J J-nya jumlah, jenis, jenis, U-nya ukuran, ukuran, T-nya tanya tata. tata cara, Oke, waktunya, waktunya, T-nya. T-nya tempat. Masya Allah. Yang pertama sebabnya. Jadi dalam urusan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu diantaranya harus diperhatikan sebabnya. Sebab kita melakukan itu. Iya. Jadi ada amalan, sebabnya apa? Ya. Ada nggak landasan dari Al-Quran atau As-Sunnah? Begitu. Oh gitu ya. Ini ibadah-ibadah yang khusus ya. Kalau ibadah yang umum kan tersenyum ibadah, ya. Beda, Mengambil sampah, taruh tempatnya juga ibadah. Cuma ini adalah ibadah yang memang ada pakemnya. Sebabnya apa? Misalkan ada seorang yang kemudian dia akikoh. Ya. Sebabnya apa akikoh? Karena lahir ya. Lahir gitu ya, akikoh gitu ya. Ya. Maka akikoh itu adalah sebabnya ada kelahiran. Maka kalau nggak ada kelahiran melakukan akikoh gitu ya, maka tentunya ini
pertanyaan, Iya, kenapa iya, gitu ya. iya, iya. Begitu. Jadi sebab dari amalan tersebut. Contoh misalkan Jelas. seorang masuk masjid, Ya. kemudian dia melakukan sholat sebelum duduk, ya itu kan namanya sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Ya karena memang sebab masuk masjid, ya Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk sholat terlebih dahulu. Jadi ada sebabnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jenisnya. jenis Contoh kurban pakai binatang apa aja? kambing, sapi, unta, Atau misalnya kerbau gitu ya. kerbau, boleh. Nah, boleh nggak orang itu kurban dengan Ayam. misalkan ayam? Boleh nggak? Jelas nggak boleh, Ustaz. Tapi banyak, harganya sama 3 juta karena ayam sekandang gitu. Mungkin jumlah dagingnya lebih banyak ayamnya malah. Bisa jadi. Ya, boleh nggak kira-kira? Nggak boleh, Ustaz. Iya, karena jenisnya sudah Iya. pakem gitu ya. Maka tidak boleh merubah jenis. Betul. Gitu ya. Iya. Karena memang jenisnya sudah Iya. pakem. Ya. Akikoh misalkan dengan membeli Kambing. burung puyuh. Gimana, sah nggak? Enggak sah gitu ya. Maka dari itu jenis ini sudah ada pakemnya. Iya, betul. Kemudian selanjutnya adalah ukuran Ukurannya ya atau bilangan ya. Misalkan sholat subuh berapa rakaat? 2. 2 rakaat ya. Nah kalau dilakukan 4 rakaat boleh nggak? Nggak boleh dong. Tapi masih muda yang Udah melakukan, pakem. masih kuat Gitu ya. gitu ya. Baru mandi lagi seger gitu ya. Kalau 2 rakaat Semangat. kurang gitu. Semangat gitu ya. Nah itu ternyata Wah. tidak boleh karena ukurannya sudah pakem. Ya. Walaupun mungkin itu baik ya, Ustaz. Ya baik tapi kan Menurut di kita mata. maksudnya kan. Iya tapi kan di mata syariat beda Oh, ya, gitu ya. Kecuali kalau ukuran itu memang ada rukhsahnya. Ya. Misal kalau orang sedang safar dia boleh mengkosor. Itu memang ada hukum panduannya. sendiri ya. Nah betul. Tapi kalau emang asalnya 2 ditambah jadi 4 ya. Atau tadi sholat subuh cuma dari 1 rakaat dan nggak ada panduannya maka ini jelas Nggak bisa. perkara yang baru. Kemudian selanjutnya tata caranya. Tata cara Wudhu yang pertama dicuci apa? tangan. Tangannya. Ya. Niat Bismillah cuci tangan. Lah kalau ada orang yang merubah ya, dia yang pertama dilakukan mencuci kaki dulu, baru ke kepala, Ya. baru ke tangan, baru kemudian muka, kemudian sebagainya. Sah nggak? Enggak dong. Enggak. Jelas. Karena dia menyelisihi Tata cara yang sudah pakem. sudah pakem. Nah, Ya. jadi ini penting kita sampaikan biar umat ini mudah memahami bagaimana sih bisa ittiba dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya waktunya. Ya. Contoh nih kalau ada orang yang kerja shift malam, ya. Shift malam kemudian capek gitu ya. Ya. Kemudian dia khawatir nanti besok sholat subuhnya susah Kesiangan, gitu ya. misal. Sholat subuhnya jam 11 malam boleh nggak? Nggak boleh. Nggak dong. boleh. Jelas nggak boleh. Karena ini menyelisihi Iya. waktunya. Atau mungkin orang yang shift sore. Mungkin dia berangkat jam 2 pulang jam 10 malam gitu ya. Ya. Dia capek, khawatir nanti tidur bablas. Dia sholat subuhnya jam 12 malam boleh nggak? Nggak boleh dong. Karena memang waktunya ini tidak sesuai dengan panduan Rasul. Ya. Dan ini adalah perkara yang baru. Ya. Kemudian juga yang terakhir adalah tempatnya. Ya. Sekarang kan zaman sekarang banyak itu ada Islamic Center ya. Ada Ka'bah-Ka'bahan, Ya. ada Bukit Sofa, Bukit Marwah, Ya. bisa lempar jumroh gitu. Betul. Sah nggak kalau orang itu hajinya di Islamic Center gitu? Jelas enggak dong, Ustaz. Nggak sah. Enggak Ya. dong. Walaupun sama waktunya dan sebagainya, tapi tempatnya beda gitu. Ya. Atau mungkin hajinya di Zimbabwe gitu ya. Maka ini nggak sah gitu ya. Ya. Maka biar kita bisa mendapatkan kesempatan diizinkan minum telaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama telaga Kautsar, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan jangan sekali-kali terjatuh pada perkara-perkara yang baru. Karena khawatir akan diusir, jauhkan dari telaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke Mas, semoga kelak kita bisa berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di telaga beliau. Amin, amin. Ustaz. Diizinkan minum di telaga beliau. Amin. Dan mendapatkan kebahagiaan di sana insya Allah. Insyaallah. Oke, terima kasih Mas. Kita Ya, nikmati lagi view-nya. Ya, Insya Allah ya. Keren sekali, Masya Allah.